Waktu berjalan cepat setelah masa itu. Kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Sekolah makin padat, kegiatan makin banyak, dan entah kenapa, jarak yang dulu nggak pernah ada, tiba-tiba mulai terasa. Raya sekarang lebih sering bersama moonman barunya di organisasi. Aku tahu dia senang di sana. Dia memang suka berada di tengah banyak orang, bikin semua tertawa, jadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha. Dan aku cuma memperhatikannya dari jauh, sambil berpura-pura nggak peduli. Kadang, dia masih menatap ke arahku dari seberang kelas, lalu melambaikan tangan. Aku balas dengan senyum kecil. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang menekan. Dulu, setiap hari kami pulang bareng. Sekarang, dia sering pamit duluan dengan alasan ada rapat. Dan aku pulang sendiri, sambil menatap jalan yang dulu selalu kami lewati berdua. Ada banyak hal kecil yang berubah. Chat yang dulu selalu cepat dibalas, kini bisa seharian, nggak ada respons. Telepon malam-malam yang dulu jadi kebiasaan, sekarang cuma tinggal notifikasi yang nggak pernah kuhubungi lagi. Tapi aku diam saja, karena aku nggak punya hak untuk protes. Kami cuma sahabat. Sampai suatu sore, aku melihatnya berjalan bersama seseorang. Cowok itu, aku tahu siapa, senior di sekolah, yang katanya pintar dan ramah. Mereka terlihat akrab, tertawa di depan gerbang sekolah. Raya menepuk bahu cowok itu, dan cowok itu membalas dengan senyum. Aku berdiri di seberang jalan pura-pura, sibuk dengan ponsel. Padahal, mataku nggak bisa lepas dari mereka. Ada sesuatu yang terasa aneh di dada. Panas, nyesek, tapi juga pasrah. Karena aku tahu, aku nggak punya tempat untuk merasa seperti itu. Aku hanya bisa berdiri di sana, seperti penonton dalam cerita yang aku tahu akhirnya akan menyakitkan. Malamnya, aku membuka pesan lamaku dengan Raya. Ada ratusan chat di sana. Dari lelucon receh, foto makanan, sampai curhatan kecil yang dulu rasanya penting banget. Aku scroll terus ke atas, sampai menemukan satu pesan lama yang dia kirim bertahun-tahun lalu. Kamu jangan berubah ya, Mon. Aku nggak tahu harus jadi siapa. Kalau kamu nggak ada. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Lalu, aku tersenyum pahit. Waktu benar-benar bisa mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa lebih hening. Kami masih bertemu, masih menyapa. Tapi semua terasa formal. Ada jarak di antara tawa kami, seolah masing-masing sedang menahan sesuatu. Suatu hari, saat jam istirahat, aku duduk di kantin bersama teman-temanku. Dari tempatku duduk, aku bisa lihat Raya di meja seberang, bersama cowok itu lagi. Mereka tertawa, saling dorong, saling bercanda. Sesekali Raya menatap ke arahku, tapi hanya sekilas. Lalu kembali menunduk sambil tersenyum pada orang itu. Aku berusaha menatap ke arah lain. Tapi jujur, rasanya sulit. Setiap kali mereka tertawa, rasanya seperti ada sesuatu yang ditarik dari dalam dadaku. Aku mencoba tersenyum dan ikut bercanda dengan teman-teman, tapi senyumku terasa kosong. Sore itu, aku pulang sendiri. Langit mendung, udara lembab. Aku berjalan pelan di trotoar yang basah, melewati taman tempat kami dulu sering duduk. Di bangku itu masih ada bekas coretan spidol yang pernah kami buat. Tulisan kecil, Mon dan Raya nggak akan berubah. Aku berhenti di depan tulisan itu lama sekali. Hujan mulai turun, dan aku biarkan saja. Airnya dingin, tapi rasanya lebih hangat daripada perasaan yang menumpuk di dada. Aku pulang basah kuyup malam itu. Di kamar, aku menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, kenapa cinta selalu datang di waktu yang salah? Beberapa hari setelah itu, Raya datang ke rumahku. Sudah lama dia nggak mampir. Dia duduk di ruang tamu dengan senyum kecil. Aku mencoba biasa aja, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Mon, katanya pelan. Kamu sibuk gak akhir-akhir ini? Aku mengangkat bahu. Biasa aja. Kenapa? Dia tersenyum lembut. Kamu jarang nongol. Aku kira kamu marah. Aku tertawa kecil, meski sebenarnya hampir ingin jujur. Marah? Emang kenapa aku harus marah? Dia menatapku cukup lama, lalu berkata, entahlah, rasanya
kamu agak beda. Aku menatap matanya, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Enggak kok, aku cuma capek. Raya mengangguk, lalu diam. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Mon, aku mau cerita sesuatu." Aku menatapnya lagi, mencoba terlihat santai. "Apa?" Dia menunduk menggigit bibir, lalu tersenyum kecil. "Aku lagi dekat sama seseorang." Dunia seperti berhenti berputar seketika. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ada rasa panas menjalar dari dada sampai tenggorokan. Tapi wajahku tetap tenang, seperti topeng yang sudah lama aku siapkan. "Oh, ya. Siapa?" tanyaku pelan, mencoba terdengar biasa. Dia tersenyum malu. "Senior di sekolah. Kamu tahu, yang sering bantu aku di kegiatan OSIS itu." Aku mengangguk, menelan ludah yang terasa begitu berat. "Oh, iya, aku tahu." Dia tertawa kecil. Aku nggak tahu ini serius atau enggak, tapi rasanya aku nyaman. Aku hanya menjawab, "Senang dengarnya." 3 kata itu terasa seperti belati. Setelah dia pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu remang, udara dingin, dan dada terasa sesak. Aku memandang pintu yang baru saja ditutupnya. Dalam hati, aku ingin berteriak. Kenapa bukan aku? Tapi suara itu hanya bergema di kepala, tak pernah keluar. Malam itu, aku kembali membuka pesan lamanya. Aku mengetik sesuatu di layar. "Raya, boleh aku jujur? Aku suka kamu." Ku hapus lagi, ketik lagi, ku hapus lagi. Begitu terus, selama 1 jam. Sampai akhirnya, layar ponselku gelap, karena aku terlalu lama diam. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi semuanya terasa aneh. Aku masih melihatnya setiap hari. Tapi sekarang, ada orang lain di sisinya. Setiap kali aku melihat mereka bersama, aku hanya bisa menunduk dan menelan rasa yang tidak punya tempat. Aku mulai jarang bicara dengannya. Kalau dia menyapa, aku jawab seadanya. Kalau dia ketawa, aku ikut ketawa, tapi tanpa benar-benar mendengar. Aku tahu dia sadar, ada yang berubah. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa apa-apa. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Aku berteduh di depan sekolah, sendirian. Tiba-tiba, Raya datang menghampiri dengan payung. "Kamu nggak pulang?" tanyanya. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Enggak, lagi males." Dia tertawa kecil. "Kamu tuh aneh. Dari dulu juga gitu. Mau aku anter?" Aku ingin bilang ya, tapi yang keluar dari mulutku malah, "Nggak usah. Kamu nanti dijemput dia kan?" Dia terdiam beberapa detik. "Kamu kenapa sih?" Aku menatap ke arah hujan. "Nggak kenapa-kenapa, Mon. Jangan kayak gini dong. Aku ngerasa kamu jauhin aku." Aku menarik napas panjang, menahan semua yang ingin aku ucapkan. Akhirnya, aku hanya berkata, "Aku cuma butuh waktu aja, Ray." Dia menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan, antara bingung, sedih, dan kecewa. Tapi dia nggak memaksa. Dia hanya mengangguk pelan, lalu pergi, meninggalkan aku di bawah hujan yang makin deras. Aku berdiri di sana lama sekali, sampai hujan berhenti, dan langit berubah jadi abu keunguan. Malamnya, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Kadang cinta bukan soal berani memiliki, tapi tentang sanggup menahan rasa. Bahkan ketika hati sendiri yang terluka, waktu terus berjalan. Kami makin jarang bicara, makin jarang bertemu. Tapi setiap kali aku melihatnya dari jauh, hatiku masih bergetar. Rasa itu tidak hilang, hanya berubah bentuk. Ada malam-malam di mana aku ingin menghubunginya lagi, mengetik pesan, menanyakan kabar, sekadar bilang, "Aku kangen." Tapi entah kenapa, jariku selalu berhenti di huruf terakhir, dan pesannya tak pernah terkirim. Mungkin karena aku tahu, segalanya sudah berubah. Mungkin karena aku sadar, aku sudah kalah sebelum sempat berjuang. Raya kini tampak bahagia, dan aku hanya penonton di sudut,
yang masih belajar menerima. Ada kalanya aku menyesal, kenapa dulu tidak berani bicara. Tapi di sisi lain, aku tahu, keberanian kadang datang terlambat. Dan ketika akhirnya kita punya cukup keberanian, orang yang ingin kita perjuangkan sudah berjalan terlalu jauh. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang mendung. Angin lembut meniup wajahku. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Dalam hati, aku hanya berbisik, "Semoga kamu bahagia, Raya." Meski bukan denganku,